Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu penyiapan database. Karena kalian nggak bisa menginput transaksi kalau misalnya kalian belum menyiapkan database. Caranya, kalian buka dulu aplikasi Accurate-nya. Pilih Accurate yang terbaru ya, Accurate 5. Nah, kalau di sini makanya Enterprise. Karena kita mau buat data perusahaan yang baru, jadi klik buat data perusahaan baru. Nah, di sini ada buat data perusahaan baru untuk data baru. Buka data perusahaan kalau misalnya kita udah pernah buat. Buka data terakhir, berarti data terakhir yang kita input gitu. Nah, data perusahaan contoh tuh kalau misalnya kalian awalnya bingung atau mau lihat-lihat dulu nih contoh yang ada di Accurate kayak gimana sih gitu. Perbaiki data. Seandainya nanti ada trouble, bisa pakai perbaiki data gitu. Sama juga data cadangan, ini kalau sewaktu-waktu kalian misalnya mau perbaiki data, kalian bisa mencadangkan datanya dulu, baru perbaiki datanya. Langsung aja kita buat data perusahaan baru, diklik. Nah, pilih tempatnya mau di mana. Kalau misalnya nanti masih trouble ketika kalian membuat data perusahaannya di awal ini, berarti kalian harus nge-save-nya di local disk C. Tapi kalau misalnya emang di tempat lain masih bisa, berarti nggak masalah gitu. Contoh Accurate. Bebas kalian mau namainnya apa gitu. Kalau udah, create. Oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil kalian menunggu data ini ready, teman-teman bisa buka soalnya. Soal yang dipakai adalah soal-soal yang biasa ada di ujian sertifikasi ataupun misalnya lomba-lomba. Coba kita lihat. Masih berjalan ya teman-teman. Nah, sedikit sambil menjelaskan, di sini adalah contoh perusahaannya. Karena kita masih latihan, jadi menjelaskannya masih gampang, yaitu terkait perusahaan perdagangan. Nah, di sini periode akuntansinya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Mata uangnya rupiah, single currency. Lalu ingat, termin untuk pembelian adalah pembelian adalah 3/10 N/30. Lalu untuk yang penjualannya adalah 2/10 N/30, dan kalau misalnya ada keterlambatan, denda 1%. Kalau lewat dari 30 hari ya. Di sini soalnya adalah kas kecilnya menggunakan sistem dana tidak tetap. Berarti setiap kali transaksi harus dicatat, kecuali kalau misalnya di sini adalah sistem dana tetap atau impres. Berarti dicatatnya ketika pengisian kembali. Nah, kasnya ini hanya di bawah 1 juta. Nah, di atas 1 juta kalian harus menggunakan bank. Persediaannya adalah FIFO. Metode garis lurusnya adalah untuk penyesuaian aktiva tetap gitu. Kecuali tanah tidak terdepresiasi ya. Sudah? Oh, sudah nih teman-teman. Nah, nanti bakal muncul tabel daftar pengguna dan kata kuncinya sama, supervisor. Kalau udah, klik OK. Kata kunci yang tadi itu bisa diubah ya teman-teman.
Oke, kalau misalnya teman-teman masih kepo dengan gimana sih Kak caranya ngeganti kata kunci, karena ini udah muncul persiapan singkat, teman-teman bisa silang dulu. Oh, berarti teman-teman harus input database dulu baru bisa ganti. Gak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Nah, di sini ada dua bahasa, Indonesia atau Inggris. Kalau misalnya teman-teman emang udah jago nih bahasa Inggrisnya, ya udah, nggak masalah, pilihnya Inggris. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belajar, saya sarankan memilih Indonesia gitu. Di sini ada persiapan standar dan persiapan mahir. Nah, teman-teman karena punya database sendiri, maksudnya nama-nama akun sendiri, teman-teman bisa pilih persiapan mahir. Bukan berarti kalian sudah mahir, tapi maksudnya lebih kita bisa nyiapin sendiri gitu, nggak pakai data yang ada di Accurate-nya. Walaupun nanti ada beberapa akun-akun yang memang default atau terhubung langsung dengan transaksi kita, jadi harus dipakai yang itu. Gak masalah, berarti kita lanjut aja dulu. Karena tadi kita udah baca soalnya adalah mata uang yang digunakan adalah single currency atau mata uang rupiah. Teman-teman bisa klik tambah menggunakan kursor ataupun teman-teman bisa lewat keyboard. Caranya adalah di keyboard ini kan ada Alt ya, tombol ALT. Nah, di setiap kalimat atau setiap kata yang di sini ada garis bawahnya nih. Kayak tambah, garis bawahnya adalah A. Berarti teman-teman bisa klik Alt terus pencet huruf A. Tuh. Nah, nanti muncul tabel baru nih. Mata uang baru. Nah, namanya adalah IDR. Nilai tukarnya Rp1 masih 1. Nama negaranya tentu saja Indonesia. Simbolnya Rp. Nah, kalau udah, klik OK. Atau kayak yang tadi aku bilang, Alt O. Anda ingin membuat mata uang ini sebagai default mata uang untuk perusahaan Anda? Yes. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik lanjut atau yang tadi saya bilang ALTT karena garisnya ada di huruf T. Tuh. Nama perusahaannya, karena di soal adalah PT Prima Elektronik, berarti diketiknya PT Prima Elektronik. Tapi kalau misalnya emang mau diganti nggak masalah. Kita buka soalnya. Di copy aja biar cepat. Oke. Nah, alamatnya diisi. Kok Jakartanya nggak ngikut sih? Ikut. Cuma dia nggak muat satu garis gitu. Oke. Tanggal mulai atau tutup buku. Nah, ini harus hati-hati karena di atas sudah ada peringatan bahwasanya tidak akan bisa merubah kalau sudah dilanjut. Teman-teman bisa membuat tanggal mulai atau tutup bukunya ini sebelum transaksi jauh-jauh, misalnya transaksinya tahun 2020. Teman-teman bisa menyiapkan ini misalnya di 2011, boleh. Atau di 2018, 2019 nggak masalah. Yang penting tidak melewati tahun transaksi. Tahun transaksi kan 2020. Nah, di sini neraca saldonya itu adalah per 30 November 2015. Berarti teman-teman bisa masukin 30/11/2015. Tahun fiskalnya
Default periode ini adalah kotak pertama bulannya 11, default periodenya berarti 15. Tuh. Kalau udah, bisa lanjut. Informasi pajak perusahaan. Kenapa? Karena di sini di Accurate disediakan form SPT untuk bisa melaporkan pajaknya. Nah, teman-teman bisa isi nama perusahaan pajaknya PT Prima Elektronik, alamat pajaknya sama, nomor seri faktur, bisa lihat di soal. Nah, teman-teman bisa copy NPWP dan NPKP nomornya sama, berarti di copy dulunya. Tanggal pengukuhan PKP-nya bebas, mau tanggal berapa aja. Kode cabang dikosongkan karena di soal nggak ada. Jenis usahanya adalah perdagangan. KLU SPT kayak cabang, kode klasifikasi lapangan usaha 72534. Nah, kalau udah, klik lanjut teman-teman. Oke, di sini ada daftar akun. Sebelum kita impor dari berkas, teman-teman harus perhatikan. Ada akun-akun yang memang disediakan langsung oleh Accurate-nya dan tersambung dengan data-data yang ada di Accurate-nya. Jadi ketika misalnya teman-teman di daftar akun yang teman-teman punya, udah ada akun receivable, akun purchase, akun payable, kayak gitu. Nah, teman-teman harus menggunakan yang punyanya Accurate. Release unrelease-nya dihapus saja karena kita tidak memakai. Oke. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kenapa? Karena kita ingin mengimpor daftar akunnya. Klik tanda yang kecil ini nih, tanda kayak folder, lalu ubah tipe filenya Excel. Oke. Pilih daftar akun. Nah, kalau udah, ambil data. Baris pertama yang di bawah, nih, account number, account name, account type, balance, itu diklik kanan, hapus. Apa Anda ingin menghapus account number? Yes. Jadi langsung baris pertamanya cash in bank. Kalau udah, cocokkan antara kolom data sumber dengan definisi kolom. Account number itu adalah nomor akun. Account name adalah nama akun. Account type. Account type itu adalah tipe akun. Nah, di sini bakal muncul nih teman-teman. Cash or bank, cash bank. Account receivable berarti akun piutang. Other current asset adalah aktiva lancar lainnya. Inventory itu persediaan. Other asset, aktiva lainnya. Fixed asset, aktiva tetap. Hati-hati ya teman-teman ketika mau scroll, khawatirnya mengulang lagi dari awal.
Oke, sales discountnya kita hapus ya. Dan kodenya adalah 41300. 4-1300. Kita ganti. Bentar. Nah, kita ganti namanya jadi sales discount. Udah nggak ada lagi. Udah. Pastikan juga saldo awal yang di sini di accurate sama dengan soal. Ekuitas saldo awal itu opening balance equity. Kalau sudah, teman-teman bisa lanjut. Nah, di sini akan muncul akun default mata uang. Nama mata uang kita adalah IDR atau rupiah. Akun hutang, akun payable, akun piutang, akun receivable, pembayaran di muka penjualan advance sales, pembayaran di muka pembelian advance purchase. Diskon penjualan adalah sales discount. Nah, diskon penjualannya udah ya, sales discount. Kalau udah, teman-teman bisa lanjut. Daftar lain, syarat pembayaran. Teman-teman bisa klik tambah. Klik yang bawah nih, tunai saat pengantaran atau COD. Beri tandanya COD atau tunai. Oke. Tambah lagi. Karena tadi pembelian ada terminnya 3/10 N per 30, berarti jika membayar antara 10 hari akan dapat diskon 3%. Jatuh temponya 30 hari, keterangannya 3/10 N per 30. Oke. Terus ditambah lagi untuk termin penjualan. Jika membayar antara 10 hari akan dapat diskon 2%. Jatuh temponya adalah 30 hari, keterangannya 2/10 N per 30 dan denda 1% untuk keterlambatan pembayaran lewat dari jatuh tempo. Oke. Pajak. Kode pajak bisa diklik tambah. Namanya adalah bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah VAT, Value Added Tax. Nilainya 10% untuk penjualan ataupun pembelian. Kodenya adalah T. T itu berarti tax. Keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Akun pajak penjualan. PPN out. Nah, pajak keluaran berartinya. Nah, akun pajak pembelian itu PPN in. Kalau udah, oke. Nah, teman-teman bisa lanjut. Kita masuk ke pelanggan dan pemasok. Tipe pelanggan dan jasa kiriman, tabel pertama atau tab pertama. Tipe pelanggannya yang pastinya kita lihat dulu umumnya. Ini bisa menyesuaikan kondisi perusahaan teman-teman. Karena kita mengikuti soal berarti tambah pelanggan tunai. Oke. Tambah lagi. Namanya adalah pelanggan kredit. Oke. Metode pengiriman. Nah, di sini ini nggak ada penjelasan di soal metode pengirimannya kayak gimana, tapi kan ada biaya pengiriman ya. Teman-teman bisa lah ngarang-ngarang atau tambah-tambah sendiri, itu mau Grab, Gojek, JNE,
JNT, ataupun yang lainnya. Nah, kalau udah, bisa lanjut. Di sini ada tab pelanggan, berarti daftar pelanggan. Kalau mau manual silahkan, tapi berhubung biasanya kan kalau di perusahaan itu pelanggan tuh banyak ya, bisa diklik di sini untuk import dari berkas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik icon foldernya. Langkah selanjutnya adalah ubah tipe filenya menjadi data impor kalian itu Excel. Pilih daftar pelanggan, klik open, lalu ambil data. Kalau sudah muncul, seperti biasa, daftar pertama itu baris pertama kalian harus hapus. Anda ingin menghapus? Yes. Kalau udah, teman-teman harus pastikan dulu nih. Di sini kan tanggalnya adalah bulannya dulu baru tanggal. Sedangkan formasi tanggal di sini adalah tanggal dulu baru bulan. Biar nggak ngedit satu-satu di sini, kalian bisa ubah di sini bulan dulu baru tanggal. Kenapa harus diubah? Karena kalau nggak diubah bisa memungkinkan terjadinya gagal impor. Kode adalah nomor pelanggan, nama customer adalah nama pelanggan, NPWP tidak ada, berarti abaikan aja. Alamatnya itu alamat pertama, nomor telepon, mana ya? Salah. Nomor telepon. Termin adalah syarat. Nah, di sini ada. Berarti harus pilih 2/10 N/30, klik OK. Nomor faktur. Nomor faktur adalah nomor faktur saldo awal. Tanggal berarti saldo per tanggal. Penjualan itu abaikan aja, karena kita fokusnya ke jumlahnya. Jumlahnya adalah saldo awal. Nah, tipe pelanggannya karena mayoritas pelanggan kredit, berarti kredit aja. Kak, tapi ada pelanggan tunai. Ya, nanti bisa diubah. Bismillah, kita import datanya. Nah, alhamdulillah 5 data terimpor, 0 data gagal. Oke. Pajaknya nih diubah. VAT. Kok manual sih, Kak? Iya. Karena tadi di data Excel kita nggak ada, tapi bisa teman-teman sesuaikan sama yang di sini. Berarti harus ngubah Excelnya dulu. Nah, tipenya kan pelanggan tunai ya, karena dia COD. Kalau udah, teman-teman bisa lanjut. Pemasok sama kayak tadi, klik di sini untuk import dari berkas.
klik icon folder, ubah tipe filenya Excel, pilih daftar pemasok, kemudian open. Kalau udah, ambil datanya. Nah, seperti biasa teman-teman, baris pertamanya harus dihapus dulu ya. Klik hapus. Apa Anda ingin menghapus? Yes. Nah, formasi tanggal kayak tadi. Karena di sini tanggalnya adalah bulan dulu baru tanggal, berarti formasi tanggalnya harus diubah. Bulan dulu baru tanggal. or DD or Y-nya 4 kali. Terus pilih kode. Kode itu kayak tadi nama pelanggan, nomor pemasok sekarang. Nama supplier itu nama pemasok. NPWP adalah diabaikan aja karena nggak terlalu penting di sini. Alamat 1. Kalau mau dipakai nggak apa-apa, berarti pilih nomor pajak. Nomor telepon adalah nomor telepon. Termin itu adalah syarat. Pilihnya 3/10 N/30. Oke. Nomor faktur saldo awal. Tanggalnya adalah saldo per tanggal. Pembelian kita abaikan karena fokus ke jumlahnya. Abaikan. Jumlahnya adalah saldo awal. Udah nih. Bismillah, impor data. Coba kita lihat, ada satu data gagal. Oke. Di notepad-nya. Kenapa ada error? Karena tadi sebelum mengimpor ada baris 1 di bawah. Harusnya nggak ada. Berarti nggak masalah, yang penting tiga-tiganya sudah terimpor. Yang perlu diubah adalah pajaknya. Seperti tadi, VAT. Kalau sudah, teman-teman bisa lanjut. Proyek dan departemen teman-teman bisa lewati karena ini bukan proyek departemen nggak ada. Persediaan. Nah, ini teman-teman bisa lewati. Atau kalau misalnya memang punya gudang, boleh. Misalnya gudangnya beragam. Lanjut. Akun default barang. Maksudnya ini adalah persediaan. Persediaan berarti apa? Merchandise inventory. Penjualan adalah sales of merchandise. Retur penjualan, biasanya kan teman-teman sales atau income kayak gitu. Nah, retur penjualan itu adalah sales return. Data barang penjualan. Diskon barang penjualan. Sales discount. Akun barang pengiriman, merchandise inventory, karena kita pakainya perpetual. Harga pokok penjualan, cost of goods sold. Retur pembelian adalah merchandise inventory. Akun biaya, nah ini untuk non persediaan. Nggak apa-apa, kita masukin aja ke, ada nggak ya? Cost of goods sold. Akun barang belum tertagih, berarti accrued expense, itu maksudnya hutang beban. Nah, udah.
Bisa lanjut. Account default produksi. Ini bisa teman-teman lewati karena ini untuk manufaktur. Metode persediaan, hati-hati. Jangan langsung lanjut-lanjut aja, tapi metode biaya ini adalah harus dipilih sesuai. Nah, di soal yang dipakai adalah FIFO, first in first out. Berarti yang pertama kali masuk harus pertama kali yang dikeluarkan. Klik lanjut. Barang. Nah, di sini karena barangnya cuma sedikit, teman-teman bisa klik tambah aja. Kita lihat ke soal. Oke. Sebentar teman-teman. Kita lihat soalnya. Daftar barang. Daftar produk dan nilai persediaan. Nah, ini bisa di-copy. Nomor item, berarti nomor barangnya. Oke. Tipe barangnya persediaan. Nomor barangnya yang tadi, nomor item. Keterangannya adalah AC 400 watt. Jumlahnya 40 unit. Kategorinya kosong. Unitnya pieces. Harganya 2.900.000 per unit. 2.900.000. Oke. Kalau udah, bisa ke sampingnya penjualan or pembelian. Kalau misalnya emang harga jualnya itu stabil, teman-teman bisa isi. Terus kalau misalnya ada diskon kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya fluktuatif, dikosongin aja biar bisa manual. Ini kode pajak, artinya berarti setiap kali pembelian dikenakan pajak. Kalau udah oke. Tambah lagi. Nah, nomor barangnya. Di copy. Keterangannya AC 690 watt. ...43 unit dengan harga 3.600.000. 43 unit 3 juta. Jadi 3 juta berapa? 3.600.000. Oke, 3.600.000. Oke. Kita ke samping. Penjualan atau pembelian, kodenya adalah T. Artinya teks. Akun-akunnya sudah default tadi sebelumnya. Oke. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke aktiva tetap, teman-teman bisa ngubah pengaturan barangnya di persiapan preferensi. Pilih fitur FIFO. Ini sih bebas mau diubah atau enggaknya, tergantung kebutuhan. Biasanya ini kalau diubah untuk yang manufaktur. Kalau kita ngubah nggak masalah, nggak terlalu berpengaruh. Kalau udah, tipe aset tetap kena pajak. Fokus di sini, tabnya adalah FA fiskal.
teman-teman bisa klik di sini untuk impor dari berkas. Berarti cari filenya adalah nih di folder kecil ini, FA Fiskal. Tipe filenya Excel. Pilih FA Fiskal, open. Kemudian ambil data. Oke. Kalau sudah diambil datanya akan muncul seperti tampilan ini. Seperti biasa, baris pertama data paling bawah nih ya, data sumber harus dihapus. Seperti kayak judul gitu loh. Dia harus hapus. Nah, langsung isinya berarti. Kemudian cocokkan antara kolom data sumber dengan definisi kolom. Golongan aset tetap pajak. Definisi kolomnya adalah golongan aktiva tetap pajak. Umur ekonomis berarti umur ekonomis. Metode penyusutan pajak, metode penyusutan pajak. Straight line method, itu berarti artinya metode garis lurus. Double declining method adalah metode saldo menurun. Non-depreciable itu tidak terdepresiasi. Kalau udah oke, udah nggak ada lagi. Nah, pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Bismillah, diimport data. Alhamdulillah terimpor semua. Klik OK. Teman-teman bisa lanjut. Tipe FA, tipe fixed asset. Nah, berarti nanti cari filenya adalah tipe FA. Klik di sini untuk impor dari berkas. Pilih icon folder. Seperti biasa, tipe filenya harus diganti jadi Excel. Nah, pilih Excel data impornya adalah tipe FA. Kemudian open. Dan ambil data. Baris pertamanya harus dihapus. Kemudian cocokkan antara data sumber, kolom data sumber dengan definisi kolom. Tipe aktiva tetap, berarti tipe aktiva tetap. Golongan aset tetap pajak, golongan aset tetap pajak. Nah, muncul lagi nih, tidak disusutkan. Cari tidak disusutkan. Bangunan permanen berarti bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus, golongan 1 garis lurus. Oke. Bismillah. Impor data. 4 data terimpor. Yeay. 0 data gagal. Oke. Selanjutnya adalah aktiva tetap. Nah, karena di sini dikit, tambah aja. Tipe aktiva tetapnya adalah pertama tanah. Karena aktiva tetap terlama di peralatan tahun 2012, berarti paling nggak tanahnya adalah 2011. 1 Januari 2011. Tanggal pakainya 1 Januari 2011. Keterangannya land, artinya tanah. Nah, metode penyusutannya itu tidak terdepresiasi. Akun aktivanya land. Kalau udah, aktiva tetap fiskal karena dia aktiva berwujud. Nah, nomor akunnya adalah opening balance karena itu saldo awalnya. Kenapa nggak lain aja sih, Kak? Karena nanti dia nggak akan muncul di neraca saldo akhir. Jadi harus dimasukkan ke opening balance equity dulu. Lalu, baru kalau udah selesai, baru kalian akhir periode. Itu sekilas info. Coba kita ke soal. Nah, di sini emang nggak dijelaskan nih land-nya, tapi kan di neraca saldo ada.
192.500.000. Nah, jumlahnya adalah 192.500.000. Udah. Nilai sisanya 0 karena dia kan nggak terdepresiasi ya. Nilainya selalu bertambah. Kalau udah, simpan dan nah, kalau sudah simpan dan baru kayak tadi, bisa muncul lagi nih tabel kayak gini lagi. Kita lihat soal lagi. Building itu taksirannya 20 tahun. Kodenya kita ganti jadi 2000. Tipenya gedung. Tahunnya nih, di sini teman-teman sudah enak karena udah dikasih tahu tanggal pembelian 1 Februari 2012. 1 Februari 2012. Keterangannya adalah building. Nah, terus 20 tahun, umur aktiva 20 tahun 0 bulan. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Akun aktivanya building at cost, building accumulated depreciation. Untuk penyusutannya, akun akumulasinya. Nah, kalau untuk bebannya mereka sama semua. Depreciation expense. Kalau sudah, pilih aktiva tetap fiskal, kemudian ke pengeluaran. Opening balance equity. Kita lihat jumlahnya di soal. Di sini 768 juta. 768 juta. Di sini tuh ada nilai sisa. Kita lihat nilai sisanya berapa? 153.600.000. 153.600.000. Kalau sudah, simpan dan baru. Kode aktiva selanjutnya adalah vehicle karena 1. Terus nominalnya itu 258 juta. Tanggal belinya adalah 1 Juli 2013. 1 Juli. Vehicle. Tipe aktivanya adalah kendaraan. 5,5 tahun berarti 5 tahun 6 bulan. Garis lurus. Aktivanya vehicle at cost. Akumulasinya vehicle accumulated depreciation. Ini depreciation expense. Aktiva tetap fiskal. Lalu ke bagian pengeluarannya itu opening. Nah, tadi 258 juta kurang 1. Banyak kan? Udah. Nilai sisanya itu 43.170. 43.170. Kalau sudah, simpan dan baru. Untuk peralatan, kodenya 4.000. Tipe aktivanya adalah peralatan.
Nah, ini belinya 1 Februari 2011. 1 Februari 2011, 1 Februari 2011. Makanya kenapa lainnya jadinya tahun 2011. Keterangannya adalah equipment umur bulannya adalah 12 tahun, garis lurus, akun aktifanya adalah equipment, akumulasinya equipment accumulated depreciation, bad debts-nya adalah depreciation expense, lalu aktiva tetap fiskal. Pengeluarannya, nah, opening balance equity, kita lihat saldonya berapa pembeliannya. Equipment itu 220.800 ribu. Nah, sisanya itu adalah 27.840. 27.840. 27.840.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Alhamdulillah, sudah semuanya. Kita lihat. Lanjut. Saldonya sama ya, 2.522.796. Kita lihat dulu nih. Cash in bank 5 juta, ini benar. Coba ya, karena di sini kita lihat di aktiva tetapnya sudah benar. Coba dilihat. $192.500, 768 juta, 258 juta, 220 juta 800. Ya benar. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung klik akhir, selesai. Nah, kalau udah, teman-teman bisa melakukan periodik. Periodik itu proses akhir bulan, maksudnya buat memunculkan akumulasi pensiunan. Itu proses akhir bulan. Pilih November karena database-nya bulan November. Jangan sampai salah. Klik OK. November 2015, OK. Kalau udah OK, nah kita cek di laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Per tanggal, karena database 30 November 2015. Oke. Kita cek opening balance equity-nya udah 0 belum ya? Belum. Kita harus cek dulu.
agak, coba ya kita lihat. Building at accumulated depreciation-nya Nah, kalau misalnya nggak balance gini, atau misalnya opening balance equity-nya masih ada saldonya, jangan panik ya teman-teman. Nah, ini udah semua nih, line-nya udah benar, penyesuaiannya juga udah benar. Nah, kita cek. Bisa jadi akun-akun kontrak, kayak tadi sebelumnya juga return earning-nya bermasalah. Ternyata debit munculnya harusnya di kredit, berarti harus diubah di kredit. Nah, return earning-nya udah nih. Coba kita cek lagi, sales discount. Nah, sales discount harusnya bukan di kredit, tapi di debit gitu. Karena dia kan akun kontra dari sales ya. Bisa diklik. Kalau yang nggak bisa diklik dan nggak bisa diubah, berarti kemungkinan ini nih, periodenya kalian salah. 1 November sampai 30 November, bukan Desember. Nah, 9.700.000. 9.700.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Kok kakak inputnya masih salah sih? Gitu. Bukan berarti selalu benar, pasti ada salah. Yang penting kita bisa memperbaikinya. Gitu. Dan teman-teman juga jadi tahu cara memperbaiki. Kalau udah perbarui, mana ya? Opening balance equity. Gak ada kan? Udah gak ada. Coba kita ubah. Termasuk saldo 0. Oke. Nah, opening balance equity-nya udah 0 nih teman-teman. Bisa di save. Karena di sini nggak ada PDF, jadi kakak nggak bisa nge-save. Gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang bisa nge-save, berarti save. Nah, di sini ada nih, simpan PDF file. Oke. Bebas di mana aja. Karena ini untuk latihan, jadinya tes. Sebelumnya udah kakak buat. Ini neraca saldo awal. Tuh, save. Yeay, alhamdulillah sudah selesai untuk database-nya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau diganti kata kuncinya, ubah kata kunci lamanya misalnya tadi supervisor. Kunci barunya berarti 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Konfirmasi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah bisa keganti deh. Tuh, sudah teman-teman. Berarti tunggu langkah selanjutnya ya.